Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Sahabat sekalian yang Allah muliakan, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini program Iqra kita sudah sampai kepada sahabat yang mulia, yakni Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah seseorang yang termasuk kelompok 8 yang mula-mula masuk Islam, juga termasuk kelompok 10 mubasyirin bil jannah, yakni diberi kabar gembira oleh Rasulullah untuk masuk surga atau jaminan mendapat surga. Termasuk juga orang daripada 6 golongan sahabat yang bermusyawarah sebagai formatur dalam pemilihan khilafah setelah Umar bin Khattab, dan seorang mufti juga yang dipercayai oleh Rasulullah SAW berfatwa di Madinah. Nama ia pada masa jahiliyah adalah Abdu Amr. Setelah ia masuk Islam, maka Rasulullah memanggilnya dengan Abdurrahman. Inilah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah masuk ke rumah Al-Arqam, yaitu 2-3 hari sesudah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Sama halnya dengan kelompok-kelompok muslim yang masuk Islam pertama-tama, Abdurrahman pun juga tidak luput dari penyiksaan tekanan kaum Quraisy, tetapi ia terus bersabar dan tetap bersabar pada pendiriannya yang teguh dan senantiasa teguh dan membenarkan risalah Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW dan para sahabat beliau diizinkan Rasulullah hijrah ke Madinah, Abdurrahman menjadi pelopor orang yang hijrah untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam perantauan, Rasulullah mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Maka Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Pada suatu hari Sa'ad berkata kepada saudaranya, "Wahai saudaraku Abdurrahman, aku termasuk orang yang kaya di antara penduduk Madinah. Hartaku sangat banyak. Saya mempunyai 2 bidang kebun yang luas dan 2 orang pembantu. Pilihlah darimu satu di antara keduanya. Kuberikan kepadamu mana yang kau sukai. Begitu pula salah seorang di antara 2 pembantuku. Silahkan, yang engkau sukai silahkan ambil dan kawinkan." Lalu Abdurrahman bin Auf berkata, "Semoga Allah melimpahkan keberkatan pada keluarga Anda dan harta-harta Anda. Tetapi saya hanya minta tolong kepada Anda, tunjukkan di mana letaknya pasar di Madinah ini." Saat menunjukkan pasar, yakni tempat berjual beli, kepada Abdurrahman bin Auf, mulailah Abdurrahman berniaga di sana, berjual beli, berlaba dan merugi. Belum lama ia berdagang, terkumpullah uangnya yang sekedar cukup sekali, Terkumpullah uang sekedar cukup untuk mahar kawin. Ia datang kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menyambut Abdurrahman. "Wahai Abdurrahman, ada apa gerangan kau kemari?" "Saya hendak menikah ya Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Apa mahar yang kau berikan kepada istrimu nanti?" Abdurrahman berkata, "Emas ini sebesar biji kurma." Lalu Rasulullah juga berkata, "Ada lagi kah tambahan, walau hanya dengan sembelih seekor kambing? Semoga Allah memberkahi pernikahanmu dengan hartamu." Sejak itu dunia datang menghadap kepadaku, sehingga seandainya aku angkat sebuah batu, maka di bawahnya aku dapati emas dan perak. Dalam perang Badar, Abdurrahman berturut jihad fisabilillah dan ia berhasil menewaskan musuh-musuh Allah. Antara lain adalah Umair bin Utsman bin Ka'ab At-Taimi. Dalam perang Uhud, ia juga tetap teguh mempertahankan Islam di samping Rasulullah SAW. Abdurrahman mendapatkan hadiah, yakni 9 luka parah yang menganga di tubuhnya dan 20 luka-luka kecil. Sekalipun begitu, perjuangan dan pengorbanan Abdurrahman di medan tempur jauh lebih kecil dibandingkan dengan perjuangan dan pengorbanan dalam harta bendanya. Pada suatu hari Rasulullah berpidato membangkitkan semangat jihad dan pengorbanan kaum muslimin. Beliau berdiri di tengah-tengah para sahabat. Beliau berkata, "Sedekahlah dan bersedekahlah tuan-tuan. Saya hendak mengirim suatu pasukan ke medan perang." Mendengar ucapan Rasulullah tersebut, Abdurrahman bergegas pulang ke rumahnya. Lalu ia cepat kembali ke hadapan Rasulullah dengan terengah-engah di tengah kaumnya muslimin. Ia berkata, "Ya Rasulullah, saya mempunyai uang 4.000, 2.000 saya pinjamkan kepada Allah dan Rasulnya, dan 2.000 saya tinggalkan untuk keluarga saya." Lalu Rasulullah bersabda, "Semoga Allah menimpahkan berkahnya kepadamu terhadap hartamu yang kamu berikan ini. Semoga Allah juga memberkati para keluargamu yang ditinggalkan itu." Ketika Rasulullah bersiap untuk menghadapi perang Tabuk, Tabuk adalah sebuah kota dalam Jazirah Arab, wilayah Syam, di bawah kekuasaan Rum. Sekarang berada di wilayah kekuasaan Raja Saudi Arabia. Tatkala itu beliau membutuhkan jumlah dana dan tentara yang tidak sedikit, karena jumlah tentara musuh yang begitu besar. Di samping itu, Madinah tengah mengalami musim panas. Perjalanan ke Tabuk sangat jauh dan sulit. Dana yang tersedia hanya sedikit.
Begitu pula hewan-hewan kendaraan tidak mencukupi. Banyak di antara kaum muslimin yang kecewa sedih karena ditolak Rasulullah menjadi tentara yang akan ikut turut berperang. Karena itu Rasulullah memerintahkan kaum muslimin mengorbankan harta benda untuk jihad fisabilillah. Dengan patuh dan setia kaum muslimin memperkenankan seruan Nabi yang mulia itu. Abdurrahman turut melopori dan menyerahkan 200 uqiyah emas. Maka kata Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah, agaknya Abdurrahman berdosa tidak meninggalkan uang belanja sedikit pun untuk istrinya. Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman, apakah engkau tinggalkan untuk belanja istrimu? Abdurrahman menjawab, ada ya Rasulullah, mereka sudah saya tinggalkan lebih banyak dibanding apa yang telah saya sumbangkan ini. Rasulullah bertanya, berapa yang kau tinggalkan itu? Abdurrahman menjawab, sebanyak rezeki kebaikan dan upahnya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasukan tentara kaum muslimin bergegas ke Tabuk. Allah memuliakan Abdurrahman dengan kemuliaan yang belum diperoleh oleh kaum muslimin seorang pun jua, yaitu ketika waktu sholat sudah masuk, Rasulullah terlambat hadir, maka Abdurrahman menjadi imam sholat berjamaah bagi kaum muslimin ketika itu. Setelah hampir sampai rakaat pertama, Rasulullah tiba, lalu beliau sholat di belakang Abdurrahman dan mengikutinya sebagai makmum. Apakah lagi yang lebih mulia daripada menjadi imam bagi pemimpin umat, yaitu pemimpin para nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan ummahatul mukminin, para istri-istri Rasulullah. Dia bertanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan mereka dan mengadakan pengawalan bagi ibu-ibu yang mulia ini bila berpergian. Apabila para ibu tersebut pergi haji, Abdurrahman turut pula bersama mereka, dan dia sangat pantas serta bangga dan bahagia dengan tugas yang dipercayakan dan dilimpahkan untuk menjaga para ibu-ibu ummahatul mukminin. Pada suatu hari beriring-iringlah khilafah dagang Abdurrahman, terdiri dari 700 unta bermuatan penuh tiba di Madinah. Ya, 700 ekor unta bermuatan penuh, tidak salah. Semuanya membawa pangan, sandang dan barang-barang lain berisikan kebutuhan para penduduk. Ketika mereka masuk kota, bumi seolah-olah bergetar mendengar suara gemuruh hiruk-pikuk, sehingga Ibu Aisyah bertanya, suara apa hiruk-pikuk itu? Maka orang lain menjawab, itu adalah kafilah Abdurrahman yang beriring-iringan 700 ekor unta yang bermuatan penuh membawa pangan dan sandang serta hal-hal yang dibutuhkan lainnya. Ibu Aisyah berkata, semoga Allah melimpahkan berkatnya kepada Abdurrahman dengan baktinya di dunia serta pahala yang besar di akhirat. Saya mendengar Rasulullah bersabda, Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak karena surga sangat dekat sekali padanya. Sebelum menghentikan iring-iringan unta itu, kemudian seseorang membawakan berita dan mengatakan kepada Abdurrahman tentang kabar gembira yang disampaikan ummahatul mukminin Ibunda Aisyah, bahwa Abdurrahman mendapat jaminan masuk surga. Ia senang lalu menghampiri Ibu Aisyah, wahai ibu, apakah ibu mendengar sendiri ini dari ucapan Rasulullah SAW? Ibunda Aisyah menjawab, ya, saya mendengar sendiri. Abdurrahman melonjak kegirangan, katanya, seandainya aku sanggup, aku akan memasukinya sambil berjalan. Sudilah ibu menyaksikan kafilah ini dengan seluruh kendaraannya dan bermuatan yang penuh ini, kuserahkan semuanya untuk fisabilillah. Sejak berita yang membahagiakan itu Abdurrahman pasti masuk surga, maka semangatnya semakin memuncak dan pengorbanannya atas kekayaan di jalan Allah semakin besar. Hartanya yang ia miliki dinafkahkannya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, hingga mencapai 40.000 dirham perak. Kemudian menyusup pula 40.000 dinar emas. Sesudah itu ia bersedekah lagi 200 uqiyah emas. Lalu diserahkannya pula 500 ekor kuda kepada para pejuang. Sesudah itu 1.500 ekor unta untuk berjuang dan para pejuang lainnya. Dan tatkala ia hampir meninggal dunia, lalu ia memerdekakannya sejumlah besar para budak-budak yang ia milikinya. Kemudian diwasiatkan supaya memberikan 400 dinar emas kepada masing-masing bekas pejuang Badar, yang mereka berjumlah 100 orang, dengan semua mengambil bagiannya masing-masing. Ia juga berwasiat pula supaya memberikan hartanya yang paling mulia ini untuk para ibu-ibu kaum mukminin, sehingga Ibunda Aisyah sering mendoakannya, semoga Allah memberikan minum dan minumannya dengan telaga Salsabil. Salsabil adalah salah satu nama telaga di surga. Samping itu dia meninggalkan warisan pula untuk para ahli warisnya, sejumlah harta yang hampir tak terhitung banyaknya. Ia meninggalkan kira-kira 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing. Ia beristri 4 orang, masing-masing mendapatkan pembagian khusus 80.000. Di samping itu masih ada peninggalan berupa emas dan perak. Begitulah karunia Allah Subhanahu wa taala kepada Abdurrahman bin Auf berkat doa Rasulullah SAW. Maka hidupnya diberkahi, begitu juga dengan hartanya. Walaupun sangat kaya raya, namun harta kekayaan itu seluruhnya tidak mempengaruhi jiwanya yang penuh iman dan takwa. Apabila ia berada di tengah-tengah budaknya,
orang tidak dapat membedakan antara mereka, yakni majikan dengan budaknya. Pada suatu hari dihidangkanlah kepadanya makanan padahal ia puasa. Ia menengok makanan itu seraya berkata, "Dulu Mus'ab bin Umair tewas di medan juang. Ia lebih baik daripada saya. Waktu dikafanin, ia ditutup kepalanya tetapi terlihat kakinya. Ketika ditutup kakinya, maka terlihatlah kepalanya. Kemudian Allah membentangkan dunia ini bagi kita semuanya dengan seluas-luasnya. Sesungguhnya saya sangat takut kalau pahala yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini diberikan kita di dunia dan tidak akan tersisa untuk kita di hari kiamat, di akhirat nanti." Sesudah berkata begitu, ia menangis terseduh-seduh hingga nafsu makannya jadi hilang. Bahagialah Abdurrahman bin Auf dengan ribuan karunia dan kebahagiaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tatkala ia meninggal pun para sahabat mengikutinya, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib ikut turut dalam pemakamannya. Masya Allah, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.